Baik, kita akan mulaikan. Mungkin Emi bisa bacakan pertanyaan pertama Boleh. untuk malam hari ini. Boleh, baik Pak Pendeta, ini ada pertanyaan dari Maria Elisartika. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana Sabat tidak hanya menunjuk kepada apa yang harus kita ingat, tetapi juga kepada apa yang dapat kita harapkan di masa depan? Ya, demikian Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini, Saudari Maria Elisartika. Mungkin pertanyaan ini menggunakan kata ingat. Apa yang harus kita ingat? Itu kata pertanyaan tadi. Mungkin karena isi dari hukum yang keempat dari 10 hukum atau 10 perintah Allah adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi makanya Maria Eli bertanya, bagaimana Sabat tidak hanya menunjuk kepada apa yang harus kita ingat, tetapi juga kepada apa yang ada di hadapan kita. Sebenarnya kata ingat di dalam perintah yang keempat ini cukup luas. Yang pertama-tama memang itu mengajak kita untuk mengingat alasan mengapa kita menguduskan hari Sabat. Karena di dalam perintah yang keempat, kalau kita baca di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dari Keluaran pasal yang ke-20, di sana Alkitab mengatakan sebagai berikut, sebab hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Lalu ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Alasan kita menguduskan hari Sabat adalah karena Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam waktu 6 hari, dan hari yang ke-7 Tuhan Allah memberikan teladan kepada kita. Ia berhenti pada hari yang ke-7, yaitu hari Sabat, hari Sabtu. Pada waktu kita mengingat hari Sabat, kita mengingat penciptaan. Dan pada waktu kita mengingat penciptaan, kita mengingat juga pencipta. Jadi mengingat apa yang sudah terjadi sehingga dunia bisa ada, kita bisa ada, maka kita menguduskan hari Sabat. Pertanyaan Maria Eli ini bagus sekali, karena hari Sabat ini bukan hanya tentang apa yang kita ingat di masa yang lalu, tetapi juga tentang apa yang kita harapkan di masa yang akan datang. Jadi perintah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat juga mengajak kita untuk mengingat bahwa hari Sabat itu akan datang. Dalam setiap pekan, setiap minggu, hari yang ke-7 adalah hari Sabat. Maka dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6, disitulah kita mengingat. Supaya masuk hari yang ke-7, kita menguduskan. Karena kalau kita tidak mengingat bahwa hari Sabat itu akan datang, kita tidak akan menguduskan. Jadi pada hari yang pertama kita ingat, hari yang kedua kita ingat, sudah mau datang hari Sabat. Hari yang ketiga, apalagi hari yang ke-6, segala persiapan-persiapan kita lakukan untuk menyambut hari Sabat. Kalau kita tidak ingat bahwa Sabat akan datang, kita tidak akan bersiap, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan rumah kita, mempersiapkan waktu kita, segala sesuatu, supaya pada hari Sabat betul-betul kita mempunyai waktu yang istimewa bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan umatnya, berhimpun, berhenti, bersuka cita, melayani pada hari yang ke-7 tersebut. Jadi mengingat atau ingatlah hari Sabat itu juga mengantisipasi apa yang akan datang. Nah, apa yang kita lakukan setiap pekan mengingat hari Sabat yang akan datang, ini adalah suatu gambaran tentang apa yang akan datang juga nanti, sementara yang kita sedang persiapkan diri kita dan juga
yang kita sedang ingat bahwa itu akan terjadi. Saya undang kita baca di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Baik pendeta, kita akan bacakan Ibrani 4 ayat 5 sampai 11, ayat yang ke-5. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ayat 6, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Terima kasih sudah dibacakan ayat-ayat ini. Perhatikan baik-baik bahwa ayat ini berbicara tentang dua hal yang ada kaitannya dengan perhentian. Yang pertama adalah tempat perhentian, yang kedua adalah hari perhentian. Kata tempat perhentian ada di ayat yang ke-5, masuk ke tempat perhentian. Ayat yang ke-8 juga ada kata mereka masuk ke tempat perhentian. Ayat yang ke-10 mereka barang siapa telah masuk ke tempat perhentian. Tapi ayat yang ke-7 berbicara tentang hari ini. Lalu kemudian ayat yang ke-9 berbicara tentang hari perhentian. Ternyata pada waktu kita menguduskan hari perhentian, yaitu hari yang ke-7, hari Sabat, seperti yang disebutkan dalam ayat yang ke-9, itu juga menolong kita untuk mengingat bahwa dunia ini bukan tempat perhentian kita. Kita sedang menantikan suatu tempat perhentian yang kekal. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita sedang menantikan kapan kita akan tinggal di dalam rumah Bapa yang Yesus janjikan ia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Menguduskan hari Sabat setiap hari yang ke-7, setiap pekan, itu menolong kita untuk mengingat bahwa kita masih berada di dalam dunia ini, tapi kita sedang menantikan tempat yang kekal yang sedang disediakan bagi umat-umat Tuhan. Jadi hari Sabat bukan hanya menolong kita untuk mengingat penciptaan dan pencipta kita, tetapi menolong kita juga untuk mengingat apa yang akan terjadi, yaitu kedatangan Yesus Juru Selamat kita, kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus yang adalah pencipta, Juru Selamat, dan juga dia adalah Raja. Jadi marilah kita menguduskan hari yang ke-7, sebab makna dari mengingat dan menguduskan hari Sabat seperti yang diajarkan dalam 10 perintah Allah ini mempunyai makna yang sangat penting bagi kita. Terima kasih.